Apa yang Anda lihat adalah keindahan. Kain songket terindah dari desa Tenun Jati. Tapi, di balik setiap helai benang emas, ada satu simpul yang diwarnai darah. Ini adalah kisah Mbok Rahmi, penenun yang bersekutu dengan gelap. Ia punya alat tenun kuno bernama tenun bayangan, yang menuntut satu nyawa muda setiap tahun demi kilauan yang tak wajar. Lalu datanglah Kirana, gadis lugu yang diyakini Rahmi sebagai tumbal sempurna. Masalahnya, di malam purnama, ketika pisau ritual diangkat, alat tenun itu menolak darah Kirana. Mengapa? Karena ia bukan gadis biasa, dan ketika tenun bayangan menolak tumbalnya, ia menuntut bayaran dari orang yang paling serakah di desa itu. Dengarkan, ini adalah kisah tentang bagaimana pesugihan memakan tuannya sendiri, tentang bagaimana seorang gadis lugu menjelma menjadi penjaga yang menolak untuk mati. Kisah penenun dan tenun bayangan dimulai. Siapkan dirimu. Lembah Tenun Jati bukanlah sekadar desa. Ia adalah jantung spiritual yang berdetak dengan ritme alat tenun. Setiap rumah berbau kunyit dan indigo. Namun, di rumah Mbok Rahmi, aroma itu ditutuki bau kemenyan yang memuakkan. Songket buatan Rahmi memang memukau, tetapi prosesnya keji. Setiap warna cerah dalam kainnya adalah manifestasi dari janji yang ia bayar kepada entitas yang terperangkap dalam alat tenun tua, tenun bayangan. Setiap tahun, satu nawa muda dianyam menjadi kilauan kain itu. Kirana tiba, membawa tas lusuh dan kemampuan menenun yang alami. Mbok Rahmi menyambutnya dengan sorot mata yang penuh perhitungan. Rahmi tahu, Kirana adalah gadis yang paling ia butuhkan. Seorang yatim piatu, tanpa akar, dan yang terpenting, ia memiliki aura murni yang dicari oleh tenun bayangan. Kirana ditempatkan di bilik paling belakang, dekat dengan gudang sunyi. Malam-malam pertamanya, ia mendengar suara tangisan lirih yang teredam dari balik dinding kayu, seolah banyak wanita yang sedang menenun dalam kesedihan. Ia juga sering memimpikan seorang wanita tua berselendang indigo yang memberinya pesan samar. Kau adalah pewaris benang sejati. Jagalah simpul awal agar tidak ternoda. Kau tak boleh menjadi benang tumbal. Saat membersihkan bilik Rahmi, Kirana menemukan sehelai benang hitam pekat yang terasa panas saat disentuh. Benang itu seolah hidup, berdenyut pelan di tangannya, dan ia mendengar bisikan tipis. Pergi sebelum purnama memintalmu. Kirana menyembunyikan benang itu, sadar bahwa ada rahasia gelap yang jauh lebih besar daripada sekadar persaingan bisnis. Malam festival purnama, cahaya bulan membanjiri desa, namun gudang sunyi diselimuti bayangan tebal. Mbok Rahmi memanggil Kirana. Matanya bersinar merah dari balik asap kemenyan. Di tengah gudang, berdiri tenun bayangan yang kini bergerak sendiri, bila-bilahnya memintal udara. Ini kehormatanmu, nak. Kau akan menyempurnakan kain teragungku, kata Rahmi, suaranya parau. Ia mengangkat sebuah pisau ritual berkarat. Di bawah alat tenun, darah kering menggenang, siap menampung darah baru. Kirana menyadari dirinya lumpuh karena ketakutan dan mantra Rahmi. Namun saat Rahmi mengayunkan pisau, tangan Kirana secara naluriah menarik benang hitam yang ia temukan. Begitu benang itu menyentuh udara purnama, ia meledak menjadi cahaya keperakan.
Cahaya itu bukan hanya mematahkan mantra, tetapi juga membuka portal di dalam jiwa Kirana. Ia merasakan gelombang kekuatan kuno mengalir, memproyeksikan sosok Nyai penjaga benang di belakangnya. Sosok itu, dengan selendang indigo yang berkibar seolah terbuat dari langit malam, menatap Rahmi dengan kemarahan tenang. "Cukup, Rahmi. Kau telah menenun simpul keserakahan di atas benang suci. Gadis ini adalah wadah bagi benang murni yang telah kau rusak." Tenun bayangan yang selama ini menjadi sumber kekuatan Rahmi, kini berbalik melawannya. Tenun itu mengeluarkan suara auman mengerikan, menuntut darah yang dijanjikan, tetapi menolak darah murni Kirana. Entitas gelap yang bersemayam di dalamnya melihat kegagalan Rahmi dan menuntut bayaran dari tuannya sendiri. Mbok Rahmi menjerit, kulitnya mulai menghitam dan melepuh saat bayangan hitam dari tenun bayangan melilitnya. Ia diseret ke tengah alat tenun. Benang-benang hitam menyedot energi hidupnya. Kirana, yang kini berbicara dengan dua suara, suara gadis muda dan resonansi kuno Nyai penjaga benang, menatap Rahmi tanpa kasihan. "Benang yang kau gunakan untuk menenun nyawa orang lain, kini akan memintal nasibmu. Kau akan menjadi bagian dari kain yang kau agungkan." Dengan satu sentakan terakhir dari Nyai penjaga benang, tenun bayangan meledak. Hanya benang-benang halus yang tersisa, bersama sehelai benang hitam keras, kusam dan dingin. Mbok Rahmi lenyap. Ia tidak mati, tetapi jiwanya terperangkap abadi di dalam benang kutukan itu. Sebuah simpul yang terus menyiksa, menjadi peringatan bagi siapapun yang berani mencoba mengulangi dosa pesugihan di Tanah Jati. Kirana kemudian meninggalkan gudang itu, membawa satu gulungan benang mentah dan selendang indigo yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Ia menatap langit, menerima takdirnya sebagai penjaga benang sejati. Sejak saat itu, setiap songket yang ditenun oleh Kirana dan warga desa memancarkan keindahan murni. Namun, di lokasi bekas gudang sunyi itu, tak ada benang yang bisa ditenun. Dan setiap malam purnama, udara dingin menusuk tulang. Para penenun serakah yang mencoba membuka usaha di sana akan menemukan kain tenunan mereka berubah menjadi benang hitam. Diiringi bisikan halus, tawa menyedihkan yang datang dari arah tempat Rahmi menghilang. Suara dari jiwa yang terperangkap abadi di dalam tenunan keserakahannya sendiri.